Shalom saudara. Sungguh suatu anugerah ya saudara, jika kita saat ini masih diberi kesempatan untuk memuji menyembah Dia saudara. Amin. Saya mau ajak saudara, kita semua mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat yang baru. Amin saudara. Mari saya ajak semua berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang bagi kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia menyelamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, dalam hidupan dan bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang bagi kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, dalam hidupan dan Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk
Di setiap musim hidupku Tuhan, Kau selalu ada bersama kami Tuhan. Biar saat ini Tuhan jadi renungan bagi kami Tuhan, bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Di saat duka maupun di saat suka Tuhan, Engkau selalu hadir bersama kami. Biar kami saat ini Tuhan dikuatkan kembali Tuhan. Biar kami Tuhan diberi semangat yang baru Tuhan, diberi rema yang baru Tuhan, bahwa bersamamu Tuhan kami siap Tuhan, kami cakap menanggung segala sesuatu Tuhan. Bersamamu. Kau ada bersamaku di musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama katakan, Engkau ada. Di setiap musim hidup, tak pernah Kau biarkan Tuhan. Tak pernah Kau biarkan. Terima kasih Tuhan.
yang tak mungkin bagimu.
dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari sama-sama katakan, Tuhan, Kau ajaib. Kau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Kau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mau percaya Tuhan, mujizat masih ada.
sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh percaya, sungguh percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh kami percaya pertolongan-Mu, penyertaan-Mu ada dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami merespon akan firman-Mu, mujizat turun atas kami. Pada saat pagi siang ini, sucikan, kuduskan tiap hati kami dan kehidupan kami Tuhan, sehingga tuh kami boleh menghadap dalam tata kudus-Mu, sehingga melalui dari ibadah kami pada pagi hari ini, sungguh Tuhan, kemuliaan-Mu turun memenuhi hati kami, hadirat-Mu sungguh memenuhi kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami pertolongan mujizat selalu terjadi atas kami. Oleh karenanya, mari Tuhan, pagi hari ini kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Ajarkan kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, urapan-Mu secara khusus bagi kami Tuhan, terlebih hamba-Mu. Apa yang menjadi isi hati-Mu ya Allah Roh Kudus, biarkan segala sesuatunya Engkau berbicara melalui kami, dan pakai kehidupan kami untuk mengerti akan kehendak-Mu. Hingga pagi hari ini kami sungguh-sungguh Tuhan menjadikan suatu kehidupan kami yang mendengar akan firman-Mu, merespon akan firman-Mu, dan kami melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ketika kami melakukan dengan sungguh-sungguh, biarkan hidup kami selalu memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang rindu diberkati, katakan amin bersama-sama. Amin. Silakan duduk saudaraku, shalom. Pada saat pagi ini kita akan belajar bersama-sama, terlebih di dalam kehidupan kita, dan kita mari ingin belajar bersama-sama untuk kita mengkoreksi kehidupan kita. Apakah hidup kita benar-benar pada hari ini sungguh-sungguh kita memiliki hati yang benar-benar berkenan di hati Tuhan? Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama-sama, sehingga pada saat ini dengan tema yang akan kita pelajari adalah kembali kepada kasih yang semula. Kembali kepada kasih yang semula, sehingga kita bisa melihat saudaraku, ada sebuah cerita ketika sebuah satu gereja mengadakan kebaktian yang spektakuler dan luar biasa, dengan penuh dengan ratusan orang datang beribadah dengan semarak yang luar biasa.
pujian dinaikkan sehingga orang merasa sungguh-sungguh luar biasa. Kita bisa melihat mereka bisa bersama-sama untuk memuliakan Tuhan secara luar biasa, dengan musik yang luar biasa, dengan keadaan semua luar biasa. Namun ketika terjadi iblis sedang ada, setan ini ada di dalam muka gereja ini, dan dia memandang dari luar gereja, melihat keadaan di dalam gereja yang sedang mengadakan kebaktian. Lalu seorang pengembara datang, sehingga dia bertanya kepada setan ini, setan, ngapain kamu? Sehingga dia berkata, si pengembara ini kepada setan, apakah kau tidak takut melihat jemaat Tuhan yang luar biasa, yang ratusan orang bahkan ribuan orang datang, mereka sungguh-sungguh mengadakan sebuah satu kebaktian yang luar biasa, sehingga mereka sungguh-sungguh melihat bahwa keadaan suasana yang luar biasa. Namun saudara, ketika seorang penggembara ini berkata, kenapa engkau merasa tidak ada rasa getar? Apakah engkau tidak merasa takut bahwa mereka mengadakan kebaktian secara luar biasa, sehingga ketika mereka bersatu bersama-sama, apakah kekuatanmu itu tidak berkurang? Setan ini tersenyum dengan santainya, saudara. Biarkan saja, setan ini berkata pada gembala ini, sehingga biarkan saja mereka mengadakan ibadah. Toh apa? Ketika nanti mereka keluar dari gereja dalam hari Senin sampai hari Sabtu, dan nanti ketika mereka keluar dari gereja pertengahan daripada hari Minggu, mereka bukan lagi beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, memiliki hati yang sungguh-sungguh, tetapi seringkali mereka melakukan dosa. Di sini saudaraku, setan nggak takut melihat saudara sedang mengadakan kebaktian luar biasa. Tetapi mari dalam kehidupan yang kita perlu belajar di dalam firman Tuhan ini, saudaraku, kita bisa melihat. Dan setan pun ketika mereka berkata kepada pengembara ini, kenapa saya harus takut? Lihat saja kehidupan mereka. Sekalipun mereka mengadakan ibadah yang luar biasa, mereka tetap melakukan dosa. Yang sakit hati masih sakit hati, yang kecewa masih tetap kecewa. Mereka, saudaraku, yang mereka hidupnya di dalam memiliki sebuah satu pikiran yang jelek, tetap aja pikiran yang jelek. Kehidupan yang jahat, mereka melakukan jahat, mereka tetap jahat. Disinilah saudaraku kita bisa melihat banyak orang yang belum bisa memaafkan, belum bisa, saudaraku, dengan kehidupan yang sungguh-sungguh, sehingga dia tidak menyadari. Sekalipun mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Disinilah setan tidak akan takut kepada kita. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat saat ini, terlebih di dalam COVID-19 ini, pandemi 19 ini, kita bisa melihat bagaimana keadaan kita gereja Tuhan ketika kita mengadakan online, mengadakan ibadah. Apakah kita punya hati yang sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan? Kita bisa melihat berapa banyak sekarang hobi melakukan karena tidak ada kebaktian offline, lalu online mereka seenaknya sendiri, sehingga tidak ada sebuah satu hati yang sungguh-sungguh ingin rindu datang kepada Tuhan, memberikan hidupnya, karena dia tidak menyadari bahwa hidupku sudah ditebus oleh darah yang mahal, sehingga aku tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat dan kita bisa mengkoreksi diri kita. Hari-hari ini, apakah kita sungguh-sungguh didapati memiliki hati yang benar-benar memiliki kasih yang sempurna? Oleh karenanya, mari kita akan koreksi lebih banyak mana di hari-hari ini hati kita
pikiran kita, tujuan kita tercondong kepada firman, kepada Tuhan, ataukah perkara-perkara yang ada di dunia ini. Sekarang ini iblis sedang mengacaukan tanpa disadari oleh banyak orang. Melakukan mereka suka, saudaraku maaf, ketika saudara punya HP, berapa banyak saudara menggunakan di dalam HP ini untuk apa? Main games, berjam-jam saudara bisa. Tetapi ketika suruh membaca Alkitab, hanya 1 menit saja kita sudah merasa bosan, merasakan kita ini enggak betah, merasakan kita ini ngantuk. Di mana kita memiliki satu hati, saudara bisa melakukan hobi yang berjam-jam, bersatu hari saudara bisa melakukan. Tetapi untuk ibadah saja saudara banyak alasan untuk datang. Woi, ini kan COVID, tidak boleh, ya. Firman dikatakan manusia tidak boleh kumpul-kumpul terlalu banyak, tetapi saudara bisa melakukan sepedaan kumpul-kumpul, ya. Saudara bisa ngopi kumpul-kumpul, bahkan ke mall bisa saudara kumpul, itu fine-fine saja. Disinilah mari saudara kita bisa melihat dan kita mengkoreksi diri kita. Hari ini Tuhan menyatakan bahwa penggenapan firman Tuhan semakin nyata. Kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan secara pasti itu dia akan datang. Dan saudara tidak tahu kapan saudara akan meninggal secara tepatnya. Tetapi mari, selagi kesempatan yang ada, gunakan waktu-waktu kita dengan sebaik-baiknya. Tujuan kelak nanti waktunya kita tiba, karena setiap orang akan menghadap dalam tata pengadilan Allah. Bagaimana kita hidup, sudahkah kita bisa memberi pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar, kita mengkoreksi. Apakah hari ini kita memiliki kasih yang mula-mula, itu kasih yang sempurna yang Tuhan kehendaki, ataukah dalam kehidupan kita hari-hari ini suam-suam kuku? Apakah kita sekarang ini, ya yang penting aku percaya sama Tuhan, aku masih melakukan dosa dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini mari kita akan melihat bersama-sama, kita akan melihat dalam saat ini gambaran daripada cerita tadi, saudaraku. Itulah yang terjadi saat ini, bahwa iblis sekarang ini tidak terlalu takut kepada gereja yang sungguh-sungguh, yaitu gereja itu kita. Itu yang melakukan dengan suam-suam. Tetapi setan akan takut kepada orang yang sungguh-sungguh memiliki kasih yang sempurna dan mengerti akan kehendak Tuhan, sehingga dia melakukan dengan benar, dengan hidup yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah. Disitulah iblis akan gemetar. Bagaimana sekarang kita? Apakah hari-hari ini hidup kita sungguh ada di dalam kasih Tuhan? Mari kita akan membuka di dalam Alkitab kita, di dalam Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-7, kita bisa melihat firman Tuhan mengatakan kepada jemaat Efesus. Sebetulnya ada beberapa jemaat yang disampaikan. Inilah kita bisa melihat keadaan gereja Tuhan di zaman akhir ini. Menjadikan satu gereja jangan sampai kita minta kepada Tuhan, jangan sampai kita saat ini saudaraku melakukan dalam ibadah tetapi kita masih menjalankan di dalam perbuatan dosa. Kita akan belajar bersama-sama di dalam ayat dan Wahyu pasal 21 sampai ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka
yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun, perhatikan ayat 4 dan 5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Bapak, Ibu, Saudara, jika kita melihat ayat 2, 3, dan 6, jemaat Efesus ini adalah jemaat yang luar biasa. Dalam bisa lihat ayat 2, Tuhan pun mengakui bahwa segala pekerjaanmu luar biasa, jerih payahmu luar biasa, ketekunanmu luar biasa. Tuhan pun berkata bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Luar biasa, saudaraku, bahwa engkau telah mencobai mereka menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Di dalam ketiga mengatakan, dan engkau tetap sabar, dan engkau menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini menjadikan satu jemaat yang luar biasa. Di dalam penampilan mereka luar biasa, tetapi perhatikan, Tuhan selalu melihat hati. Menjadikan satu hati inilah yang menjadikan satu perlu kita diisi dengan oleh kasih yang sempurna, sehingga menjadikan satu kasih yang mula-mula. Apakah itu masih ada dalam kehidupan kita di hari-hari zaman yang menjelang waktu Tuhan sudah sangat singkat ini? Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita akan bisa melihat bersama-sama bagaimana jemaat ini, bagaimana kita, mungkin kerajinan kita Tuhan mengakui jempol, ketekunan, kesabaran itu Tuhan acungkan jempol. Tetapi namun yang kita perhatikan ayat 4 dan sampai ayat yang ke-5, dikatakan dengan jelas, namun demikian aku mencela engkau. Akunya itu huruf besar, yaitu Tuhan, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, bukan orang yang berseru-seru itu Tuhan, Tuhan itu yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Inilah menjadikan satu perlu kita sekarang ini, perlu waspada dan kita mempersiapkan. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, kapan kita akan meninggal, tetapi yang pasti selagi waktu masih ada kesempatan, gunakanlah waktu-waktu kita dengan sebaik-baiknya, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Dan kita bisa melihat kasih manusia telah menjadi dingin, karena dengan adanya kehidupan dosa, kehidupan dunia yang saat ini semakin kejam, semakin sulit, semakin keadaan dunia yang tidak menentu. Tetapi marilah Tuhan mengajarkan kita, pikirkan perkara-perkara di mana Kristus ada. Apakah hari-hari ini kehidupan gereja Tuhan sudah sungguh-sungguh kita memiliki kasih yang sempurna seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita akan bisa melihat dalam kehidupan kita. Kita koreksi diri kita, apakah kita hari-hari ini memiliki hubungan intim yang sangat erat dengan Tuhan, sehingga setiap pagi kita belajar untuk kita mendengar apa kata Tuhan. Sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki?
Sekalipun tantangan ada, sekalipun kita jatuh di dalam dosa, namun ketika kita diingatkan oleh Roh Allah, marilah kita kembali kepada apa yang Tuhan inginkan, sehingga cinta yang mula-mula inilah itu sungguh ada seperti dulu ketika kita percaya kepada Tuhan. Kita bisa melihat bersama-sama, saudaraku, ada tingkatan kedalaman kasih. Kasih yang pertama itu adalah cinta yang mula-mula. Cinta yang mula-mula, saudaraku, kita bisa melihat menjadikan satu ketika saudara berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Itu ada cinta yang luar biasa, yang ingin selalu bertemu dengan Tuhan, yang ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Tetapi mari kita melihat saat ini, ketika kejadian ada satu corona masuk, Tuhan izinkan. Apakah hari-hari ini kita semakin dekat atau kita semakin jauh daripada Tuhan? Dalam motivasi kita, apakah kita hari-hari ini mencari dunia atau mencari kerajaan Allah? Dan ini kita bisa melihat apakah ada cinta yang sungguh-sungguh ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Ketika ada orang, saya dulu melakukan hal yang sama. Ketika cinta mula-mula itu sedang kami terus minta sama Tuhan sampai akhir titik terakhir, itu kita minta kepada Tuhan supaya hidup kita benar-benar berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan hidup, ketika kita menghadapi tantangan, di mana menjadikan Tuhan selalu mengingatkan cinta yang mula-mula. Ketika saya bertemu dengan Kristus secara pribadi pertama, saya, saudaraku, telah melakukan luar biasa, menjadikan satu seperti jatuh cinta yang mula-mula, yaitu, saudaraku, Alkitab selalu kita pegang baik-baik, kita taruh di dada, kita rasakan cinta yang luar biasa, seperti orang sedang jatuh cinta. Ketika jatuh cinta, ada surat cinta pertama itu menjadikan satu wah luar biasa. Kadang-kadang itu dicium, kadang-kadang itu diresapi, ya. Apalagi sekarang ini sudah tidak menggunakan surat menyurat lagi, menggunakan HP. HP kadang-kadang didekat, itu merasa cinta. Semuanya itu rasanya itu segala sesuatunya cinta mula itu luar biasa. Ya, kita bisa melihat segala sesuatu itu, melihat binatang saja kita bisa melihat kepalanya tuh kayak pacar kita, saudara. Ya, kita bisa melihat apapun juga, melihat monyet, wah mukanya kayak pacar kita. Kenapa? Semua itu saking jatuh cintanya sehingga semuanya itu wajahnya tuh terbayang-bayang. Cinta yang mula-mula, saudaraku, Alkitab itu selalu kita ada di dada, selalu di dekat kita, selalu ada ketika kita tidur, selalu dekat. Tetapi berjalan dengan waktu, sudahkah kita masih tetap ada punya cinta yang mula-mula? Kadangkala kita sudah tidak punya cinta yang mula-mula, kadangkala Alkitab saja kita ketekin. Ya, inilah satu hal kita perlu belajar bersama-sama. Mari, hendaklah kita kembali dalam cinta yang mula-mula. Cinta yang semula inilah pada waktu kita bertemu dengan Tuhan. Itulah hal yang luar biasa. Saudara selalu berdoa, saudara selalu punya hubungan intim dengan Tuhan. Saudara dalam setiap waktu selalu mengatakan I love you Lord, I love you Jesus, I love you Father, I love you Holy Spirit. Menjadikan satu kehidupan mereka cinta yang awal, yang sungguh cinta yang terus kita perlu pertahankan. Hari ini kita bisa bertanya, apakah hidup kita masih memiliki cinta itu? Sehingga inilah firman Allah. Tuhan berkata kepada jemaat di Efesus, aku tahu perbuatanmu luar biasa, tetapi aku mencela engkau karena engkau telah kehilangan kasih yang semula. Hari-hari ini mari kita koreksi diri kita dengan satu tujuan. Kita mempersiapkan gereja itu menjadi mempelai Kristus yang sudah siap sedia ketika Yesus datang yang kedua kalinya. Dan Tuhan selalu membuka, marilah hambaku, anakku, aku sudah sediakan tempat bagimu. Tetapi pada hari ini, bagaimana hidup kita? Sudahkah ada cinta yang mula-mula? Cinta mula-mula ini perlu, saudaraku, terus
kita minta sama Tuhan supaya meluap. Arti meluap ini seperti sumber air, saudara. Sumber air ini tuh meluapkan air yang tidak pernah henti-hentinya dalam keadaan situasi apapun, sehingga sumber air ini meluap terus memancarkan kasihnya kepada Tuhan, memberikan satu cinta kepada Tuhan yang terus meluap. Inilah yang dikehendaki Tuhan di hari-hari terakhir ini. Firman Tuhan mencatat bahwa keadaan dunia semakin saat ini kasih menjadi dingin. Sekarang kita bisa mengkoreksi bagaimana cinta kita kepada pasangan hidup. Masihkah kita punya cinta mula-mula pada waktu saat kita pacaran, sekalipun kita sudah punya anak, sekalipun mungkin kita sudah menjadi kakek, menjadi nenek, apakah masih cinta kita kepada pasangan kita masih menjadi cinta yang mula-mula? Jika kita mempraktekkan hidup itu di dalam kehidupan kita, maka akan mudah kita, saudaraku, menunjukkan kita juga cinta kepada Tuhan. Hari ini apakah engkau cinta yang mula-mula masih ada? Apakah engkau tidak lepas itu membaca merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam? Ataukah engkau masih berdoa siang dan malam? Ataukah engkau masih memikirkan perkara-perkara di atas ketimbang perkara di dunia ini? Itulah, saudara, cinta yang mula ini yang Tuhan kehendaki. Cinta menjadikan satu kedalaman yang kedua selain dari cinta yang mula-mula adalah kasih, yaitu cinta yang sejati. Ketika Tuhan berfirman melakukan sesuatu, hendaklah kita juga melakukan di dalam kasih, melakukan sungguh-sungguh, saudaraku. Perbuatan dan kebenaran itu harus selaras apa yang Tuhan perintahkan kita melakukan. Kenapa? Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan. Kenapa? Kasih Bapa itu ada di dalam kasih Yesus. Sehingga disinilah Tuhan berkata, aku adalah kasih. Betapa luar biasa hidup dalam kasih. Tetapi kita lihat hari-hari ini, apakah sudah penuh dengan kasih? Keluarga kita bisa lihat, apakah memiliki sebuah satu kasih yang sejati, yang tidak pernah berubah dalam kondisi apapun, situasi apapun tetap sama. Yesus menunjukkan, aku tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya tetap sama. Ketika kita jatuh dalam dosa, Dia pun tetap mengasihi kita, Dia tetap mengetuk hati kita. Di dalam zaman kasih karunia ini, maukah kita terus meminta kepada Tuhan, yaitu cinta yang semula, cinta yang sempurna yang Tuhan inginkan, supaya setiap hari hendaklah kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, menjadikan satu mari, selain daripada cinta mula-mula, di dalam menjadikan satu kedalaman kasih, kita bisa melihat yang kedua, yaitu cinta yang sejati, kasih yang sejati. Dan yang ketiga yang dikehendaki Tuhan adalah kasih yang sempurna. Kasih sempurna ini seperti kasih Kristus. Dia rela mati untuk anak-anak kita. Dia rela mati untuk semua orang yang telah menyakitinya. Dia rela mati di kayu salib memberikan supaya banyak orang itu selamat. Kasih yang sempurna ini sekalipun dicaci maki, tetaplah kita mengasihi. Sekalipun kita disakiti, kita tetap mengasihi. Karena Yesus pun berkata ketika Ia ada di atas kayu salib, Tuhan Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Apakah hidup kita sama ketika kita disakiti oleh orang? Bagaimana kita? Lu belum tahu gua balas lu nanti lebih parah daripada itu. Itulah manusia. Tetapi mari kita belajar bersama-sama. Di dalam kehidupan hari terakhir ini, Tuhan menghendaki untuk kita penuh dengan kasih. Mari tingkatkan di dalam kasih kita, kasih yang semula, kasih yang sungguh-sungguh yang Tuhan inginkan. Kita perlu tingkatkan di dalam doa kita, penyembahan kita yang sungguh-sungguh. Apakah engkau ketika engkau menyembah Tuhan,
menyanyi kepada Tuhan, apakah itu datang dari hati atau cuma hanya sebatas di luar saja. Di mulut dan hati itu berbeda. Pada saat ini mari kita akan belajar. Tuhan menghendaki kita hendaklah kembali pada kasih yang mula-mula. Bapak, Ibu, Saudara, hendaklah mari kita tingkatkan kehidupan kita, menjadikan satu hal kita belajar bersama-sama untuk kita meningkatkan di dalam kualitas untuk kita mengasihi. Sekalipun kita belajar daripada Petrus ketika dia pernah diajar oleh Tuhan untuk hidup dalam kasih, Petrus pun juga melakukan, Tuhan, sampai kapanpun aku tetap mengikut Engkau. Tapi Yesus berkata, Engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan itu pun terjadi. Tetapi saudara, ketika Petrus itu jatuh, dia menyesali. Ketika dalam menyesali inilah Petrus dia kembali. Ketika ia penuh dengan Roh Kudus, ketika ia menanti, ketika ia selalu merindukan akan hal ini, dan ketika terjadi kasih itu kembali, dan kita bisa melihat Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Sekali berkhotbah, berapa ribu jiwa dia bertobat. Hari-hari ini Tuhan menghendaki hal yang sama. Mari Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan menghendaki kita untuk kembali kasih yang semula. Tuhan sangat merindukan untuk mempersiapkan gereja Tuhan, itu kembali pada kasih. Sebab tanpa kasih segala sesuatunya tidak ada artinya. Kita lihat menjadi satu referensi saja di dalam 1 Korintus 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 dan sampai ayat yang ke-3. Perhatikan baik-baik ayat yang pertama dan 1 Korintus pasal 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi sekalipun kau punya bahasa malaikat yang luar biasa, mungkin engkau bisa berkata-kata yang luar biasa, engkau menyembah dengan berbahasa roh luar biasa, sekalipun engkau punya semua bahasa manusia, pengetahuan yang luar biasa, jika tidak ada kasih, tidak ada artinya. Ayat kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak, Ibu, Saudara, betapa penting sekali di hari-hari ini itu kita hidup kembali kepada kasih yang mula-mula. Mari kita akan pelajari bagaimana kita untuk kembali kepada kasih yang mula-mula. Ada 3 hal yang kita akan pelajari bersama-sama secara singkat. Yang pertama, saudara, di dalam ayat yang ke-5, ayat yang ke-5 berkatakan, terlebih dulu kita melihat ayat 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Perhatikan ayat ke-5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Langkah pertama untuk kembali dalam kasih yang mula-mula, Tuhan mengatakan bertobat.
saudaraku, jika saudara sekarang sadar, dulu ketika aku bertemu dengan Kristus, aku memiliki cinta yang luar biasa. Tetapi sekarang ini dengan keadaan pandemi 19 ini, COVID ini, maka cintaku akan lebih mencintai hobi, mencintai perkara-perkara dunia, mencintai dalam segala semua yang tidak berfaedah. Sekalipun menurut manusia itu benar, tetapi kita lihat apakah ini sudah berkenan di hati Tuhan. Berapa banyak hidup kita yang sudah beribadah tetapi pun hati ini jauh daripada Tuhan. Yang melakukan dosa masih tetap dosa, yang melakukan hal yang tidak benar juga masih tetap melakukan yang tidak benar. Mari, ketika sekalipun kita melakukan hal yang dosa, tetapi mari Tuhan mengendaki bertobatlah. Inilah yang menjadi Tuhan kehendaki. Sehingga jangan mengeraskan hatimu ketika Tuhan berkata kepada kita. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku, mari Tuhan mengendaki kita memiliki sebuah satu hubungan. Ciptakan sebuah satu hubungan. Ketika engkau disadarkan oleh Roh Kudus, engkau harus bertobat. Mari berusahalah untuk kembali kepada cinta yang mula-mula. Motivasi kita, pandangan kita, hidup kita, ingat, hidup ini cuma sementara. Berapa banyak di hari-hari ini tanpa kita sadari, berapa teman yang kemarin hidupnya fine-fine saja, baik, tidak ada apa-apa, tidak dirasakan oleh apa-apa, tiba-tiba pada malam harinya dan esok pagi dia malam harinya masuk rumah sakit, dan pagi hari kita dengar dia telah selesai tugas di dunia. Berapa banyak kita mengalami dan kita melihat sama seperti itu. Sekarang yang muda-muda pun sama. Sekarang kematian tidak pandang itu nanti umur 70 tahun, 80, 90 tahun, enggak. Berapa banyak anak muda sekarang juga sama, yang masih hidup relatif muda, 26, 20 tahun, 29 tahun, 16 tahun. Kematian tidak peduli akan tentang umur. Tetapi mari, yang menjadi pertanyaan bagi hidup kita, sudahkah kita siap? Selagi Tuhan masih mengingatkan dalam kau kembali pada kasih yang semula, Tuhan mengajarkan bertobatlah. Ketika kau punya motivasi lain, ketika kau punya tujuan lain, cuma hanya perkara-perkara dunia ini, tanpa memikirkan perkara kekal nanti di surga, Tuhan berkata bertobatlah. Mungkin hari-hari ini kau melakukan ibadah, tetapi ketika kau keluar masih melakukan dosa, bertobatlah. Ketika kau masih memiliki hati yang pemarah, bertobatlah. Ketika kau memiliki hidup yang nyebelin, mari bertobatlah. Inilah waktunya kita untuk melakukan dalam kasih yang semula. Apapun menjadikan satu Tuhan inginkan, untuk satu tujuan adalah menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita lihat bagaimana kita hari-hari ini. Jika engkau sudah punya kehilangan kasih, dan ingat, tadi saya katakan bukan orang berseru-seru Tuhan, Tuhan masuklah kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Sudahkah hari-hari ini kita melakukan kehendak Bapa? Sudahkah kita punya cinta yang mula-mula? Ketika cinta mula-mula kita pelihara sampai menuju kepada cinta sejati, terus sampai menjadi cinta yang sempurna, sehingga ketika inilah kita miliki, pertahankan cinta yang sempurna ini, yaitu kasih Kristus selalu ada dalam diri kita, dalam kondisi apapun, situasi apapun. Ketika kita diproses oleh Tuhan, dalam cinta ini tidak berubah, tetap sama. Inilah yang Tuhan inginkan. Ketika perubahan ini ada, marilah kembali kepada jemaat di Efesus ini, mengajarkan kepada kita, engkau telah aku mencela engkau, kata Tuhan. Sekalipun kau melakukan hal yang luar biasa, susah payahmu kau luar biasa, melakukan semua pekerjaan luar biasa, tetapi Tuhan mencela. Kenapa? Telah kehilangan kasih yang mula-mula. Bapak Ibu Saudara,
kita mengkoreksi diri kita. Ya Tuhan, aku hari ini telah jauh. Hari ini aku lebih memikirkan perkara-perkara dunia. Hari-hari ini aku mungkin masih memiliki sikap yang tidak benar. Aku memiliki kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Minta ampun Tuhan. Aku bertobat. Aku ingin minta Tuhan kepada Roh Kudus, sehingga aku ingin bertobat dan kembali kepada apa yang Kau inginkan, sehingga menjadikan satu hal yang Engkau rindukan, itulah yang terjadi atas hidupku. Sehingga kita meminta sama Tuhan terus dan terus, supaya hidup kita berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Semakin hari hidup kita semakin kudus di hadapan Tuhan. Sekalipun hidup kita masih banyak kekurangan-kekurangan, tetapi marilah Tuhan berkata, bertobatlah. Engkau lakukan, menjadikan satu kembali kepada firman. Engkau minta sama Tuhan tuh hidupmu berubah. Ketika hidupmu saat ini memiliki kecewa, bertobatlah. Ketika engkau belum bisa memaafkan, bertobatlah. Ketika engkau belum bisa menunjukkan hidupmu seperti Kristus, bertobatlah. Hari ini kesempatan masih ada. Jangan sampai nanti Tuhan berkata, finish, engkau bisa belum berubah, maka engkau akan rugi. Hari ini kesempatan zaman anugerah, masih kasih karunia masih ada. Marilah saudara, hendaklah kita bertobat. Untuk tujuan adalah kembali kepada kasih yang mula-mula. Mulailah perdalam hubunganmu dengan Tuhan. Memilikilah hubungan intim dengan Tuhan. Memilikilah terus apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan nyatakan, itulah yang kita lakukan. Langkah yang kedua, untuk kita kembali pada kasih yang mula-mula. Tuhan berkata di dalam ayat yang kelima bagian yang B, setelah bertobat, dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Ketika dulu engkau bertemu dengan Tuhan, engkau sangat mencintai di dalam firman Allah. Engkau selalu membaca firman Allah, merenungkan siang dan malam. Hari ini apakah kita masih tetap baca firman Allah? Berapa banyak orang sekarang ini sudah lupa akan membaca firman Allah? Lebih banyak mana kita sering baca Alkitab, atau kita sering main game, atau kita buka HP-yang doang. HP-yang doang sekarang ini, saudaraku, kita bisa melihat berapa banyak sekarang ini. Sampai waktu pagi, sampai malam mau tidur, tidak pernah lepas daripada HP. Yang akhirnya kita cinta akan HP. Kenapa? Yang akhirnya sudah ketika kita cinta, maka roh iblis bekerja menguasai, sehingga hidup kita ketergantungan kepada HP. Jika aku tidak punya HP, rasanya resah. Tapi apakah hari ini kita akan kembali pada, jika aku tidak baca firman, rasanya rohku ini kok tidak enak. Nah, inilah saudaraku, ketika kau melakukan hobi, boleh melakukan hobi, tetapi jika hobi ini yang utama, Tuhan berkata, ingatlah. Katakan sekarang ini, saudaraku, Tuhan berkata, ingatlah apa yang telah engkau dulu lakukan. Lakukan kembali cinta yang mula-mula. Ketika kau bertemu dengan Tuhan sangat intim, inilah saudaraku yang perlu kita kejar, yang perlu kita miliki, supaya hidup kita ketika kita menghadapi keadaan dunia yang saat ini semakin sulit adanya, tetapi jika kita hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan selalu membela hidup kita. Dia akan menolong kita, dan sekalipun tidak ada jalan keluar, Dia bisa memberikan jalan keluar untuk hidup kita, kalau kita hidup dalam firman yang sungguh-sungguh. Bagaimana kita hari-hari ini? Pertanyaan bagi kita, apakah kita mau kembali selagi waktu masih ada kesempatan? Tuhan berkata, pertama bertobatlah, kedua dikatakan dengan jelas lakukan lagi. Dikatakan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, kata firman Allah dengan jelas,
Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu jika engkau tidak bertobat. Kesempatan yang ada yang Tuhan berikan, nanti kau akan menyesal di kemudian hari. Kenapa? Tidak ada tempat bagimu. Ingat, bukan orang berseru-seru Tuhan itu masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan? Kesempatan cuma hanya sekali, tidak bisa terulang. Mari kesempatannya ada, pergunakanlah waktu-waktu kita dengan baik. Oleh karenanya, kembalilah saat ini, milikilah hubungan intim dengan Tuhan. Apa yang belum pernah kau rasakan, pertemuan yang sangat indah, hari ini kita koreksi. Apakah aku masih punya hubungan dekat dengan Tuhan yang seperti dulu kala? Ketika kau menyadari tidak, mari kembalilah, cari Tuhan, berusaha, lakukan terus dan terus-menerus sampai menemukan kasih yang sempurna itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, hal yang kedua ini perlu, marilah tingkatkan dalam kehidupan kita untuk kita lakukan kembali dengan iman. Sungguh-sungguh engkau kembali, milikilah kasih yang mula-mula. Mulailah engkau memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Yang mungkin hari-hari ini kau cuma hanya membaca Alkitab, cuma kau ada kebaktian. Mari engkau mulai nanti malam, siang nanti, ketika kau ada waktu, buka Alkitab engkau. Sekalipun mungkin kau tidak bawa Alkitab, kau punya HP, mari baca Alkitab, baca firman, isi ruang kita dengan firman. Bukan hanya dengan kesibukan dunia ini. Dunia ini sementara, dan Tuhan berkata, nanti ada waktunya semua itu akan lenyap. Semua itu akan hancur. Tetapi mari adalah kita memiliki yaitu kehidupan yang tidak pernah hancur, yang nantinya yaitu surga kelak. Selagi kesempatan yang ada, mari gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, lakukan dengan sebenar-benarnya, dan saya yakin percaya ketika engkau memiliki hati yang penuh rindu kembali, saya yakin percaya lambat laun terus kau akan berusaha, dan Roh Kudus akan melihat. Ketika itu Roh Kudus melihat kesejatianmu, engkau ingin kembali, disitulah Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk hidupmu. Tapi pertanyaan bagi hidup kita, sudahkah kita ingin kembali? Mari Bapak Ibu Saudaraku, kesempatan yang ada, gunakanlah waktu-waktu kita dengan sebaik-baiknya. Langkah yang ketiga, untuk kembali kepada cinta yang mula-mula, ayat yang ke-7. Yang pertama bertobat, yang kedua lakukan lagi apa yang semula, dan hal yang ketiga, siapa bertelinga hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh Tuhan. Ayat 7, siapa bertelinga adalah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Yang ketiga ini, saudaraku, marilah menjadikan kehidupan kita. Sudahkah kita selalu ingin mendengar apa kata Tuhan? Lebih banyak mana apa kata manusia, apa kata Tuhan? Sebelum kau melakukan sesuatu, apakah kita bertanya kepada Tuhan, mendengarkan apakah boleh aku melakukan ini, apakah boleh aku melakukan itu? Tanya sama Tuhan dan belajar mendengar firman Tuhan. Yesaya sendiri pun mengatakan, setiap pagi aku belajar mendengar apa kata Tuhan, sehingga Tuhan membuka telinga kita untuk mendengar apa kata Roh. Ketika Roh berkata dalam hidupmu pada hari, jangan pernah kau mengeraskan hatimu. Itu kan cuma kata pendeta. Mari saudara, jangan keraskan hatimu. Hari kesempatan ini, dan kita tidak tahu nanti apa yang terjadi hari siang. Kita tidak ada satupun yang tahu kalau akan terjadi ketika nanti kita keluar dari gereja ini. Tidak ada satupun yang tahu. Tetapi mari, kesempatan ketika Roh Allah berbicara kepada kita, mari firman Tuhan dengan jelas, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh
kepada kita. Maukah belajar kita peka? Lebih banyak mana sekarang ini kita melakukan untuk Tuhan atau melakukan untuk dunia? Belajarlah untuk dengaran akan firman Allah. Ketika kau mendengarkan firman dan kau lakukan dengan sungguh-sungguh, disitulah kau akan merasakan kasih yang sempurna itu luar biasa. Terus isi terus, belajar mendengar dan mendengar. Saya yakin percaya ketika kamu merespon apa kata firman, maka disitulah ada damai dalam hidup kita, ada kesejahteraan dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita tidak mau mendengarkan apa kata Tuhan, maka roh ini pun juga akan menjadikan satu kehidupan roh manusia ini akan bebal. Karena ada ilah zaman, saudaraku, ilah yang menghalangi firman ini tidak bisa masuk. Maka Tuhan memberikan perumpamaan. Ketika benih itu ditabur jatuh di tanah yang mana? Marilah Bapak Ibu saudaraku, jangan keraskan hatimu. Ketika benih firman disampaikan untuk mengenakan hidup kita, mari Tuhan, itu firman untuk aku. Aku hari ini mau bertobat, aku hari ini mau kembali, dan aku hari ini, kata firman Allah berkata, melakukan ini, maka aku akan kembali dan aku akan mulai membuat satu hubungan intim dengan Tuhan, melakukan apa yang kau perintahkan dengan tepat. Maka ketika kita melakukan dengan tepat, saya yakin percaya pertolongan keajaiban Tuhan, apapun dari masalahmu, apapun dari persoalanmu, apapun tantanganmu, apapun ketika engkau taat melakukannya, sekalipun seperti Abraham, ketika Tuhan berkata persembahkan anak ini kepada Tuhan, sehingga sekalipun secara daging, secara logika, Tuhan gimana? Janjimu akan memberikan anak ini menjadi terus berkembang, keturunannya berkembang seperti pasir di laut. Tetapi ketika ini mati gimana Tuhan? Banyak kita menggunakan logika. Tetapi satu hal yang kita perlu belajar, taat. Dari ketaatan inilah membuat hidup kita pertobatan sejati terjadi. Ketika dalam kita ini melakukan sungguh-sungguh mendengar apa kata Tuhan dengan taat, maka disinilah kita bisa melihat, kita bisa kembali apa menjadi katakan Tuhan, dan kita bisa mendengar apa kata Roh. Ketika kita mendengar apa kata Roh, lakukan. Ketika kau melakukan, maka di situ akan sediakan berkat dan janji-janji Allah daya amin itu akan diberikan atas hidupmu. Dan bagaimana kau akan melakukannya? Melakukan dengan logika atau melakukan dengan apa kata Roh? Ketika Roh berkata, lakukan dengan benar. Saya yakin percaya ketika kau melakukan dengan benar, ada janji dan berkat Allah disediakan dalam hidupmu. Pada hari ini Tuhan tidak akan meninggalkan kau. Dia selalu ada dalam hidup kita. Dalam masalah apapun yang kita hadapi, Dia akan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita. Oleh karenanya saudaraku, biarkan bagaimana keadaanmu pada hari ini, Tuhan menghendaki kita kembali berakasih yang ulang dengan satu tujuan, adalah kau memiliki hubungan intim dengan Tuhan, kembali memiliki hubungan intim erat dengan Tuhan. Hari ini mari tingkatkan hidupmu untuk mempersiapkan waktu yang sudah saya katakan ini pengenapan firman semakin nyata. Tetapi satu waktu Tuhan ingin menghendaki setiap ciptaannya jangan sampai ada satupun itu binasa, tapi Dia ingin memberikan keselamatan bagi semua orang. Tetapi dalam keselamatan ditawarkan itu tergantung bagi manusia itu sendiri. Yang menentukan itu adalah dirinya, mau merespon atau tidak, mau melakukan atau tidak. Semua sebagai satu pilihan. Ketika Roh Allah berkata, kita punya telinga, maukah kita mendengar apa kata Tuhan, bukan mendengar apa kata orang. Ketika kita mendengar apa kata Tuhan, saya yakin percaya Tuhan berjanji semua yang Tuhan sudah ciptakan itu untuk kebaikan kita, dan Dia berkata semua baik untuk engkau. Semua itu Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita jika kita mau mendengar apa kata. Sehingga damai sejahtera, kehidupan akan dituntut semakin hari semakin hidup kita. Kasih yang sempurna itu terjadi atas hidup kita. Pada saat ini cuma Tuhan, mari
Di dalam hal ini Tuhan menghendaki dalam kehidupan kita kembalilah kepada kasih yang semula, menjadikan satu hidup seperti Kristus yang mau kita memberikan. Sebab hari-hari ini Tuhan menghendaki dalam kehidupan kita, ladang sudah menguning, pekerjaan tidak ada. Mari maukah engkau memiliki kasih yang mau rela berkorban, mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Oleh karena ketika kau melakukan apa kata Roh, lakukan. Sekalipun secara logika tidak mungkin, tetapi ketika kau melakukannya menjadi satu hal, Tuhan akan mendatangkan penyertaan, pertolongan, mujizat Tuhan selalu terjadi atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan mengkoreksi diri kita. Bagaimana hidup kita di hari-hari ini? Apakah kasih yang semula masih kita dapat? Ketika kau masih mendapati kasih yang semula itu, pertahankan sampai Yesus datang. Ketika kau tidak punya satu kasih, mungkin kehilangan kasih, Tuhan berkata, hari ini kita sudah belajar, kembalilah pada kasih yang mula. Yang semula inilah, yaitu tadi ada satu kita belajar tentang kedalaman kasih. Kasih orang yang jatuh cinta itu kasih pertama, kasih yang mula-mula. Kedua adalah kasih sejati. Yang ketiga adalah kasih yang sempurna. Dalam kasih yang sempurna inilah Tuhan menghendaki semuanya terjadi atas kehidupan kita, yaitu kasih Kristus itu ada. Karena segala sesuatu yang kasih, segala sesuatu itu harus terjadi di kehidupan kita. Tapi jika kita tidak hidup dalam itu, maka Tuhan berkata, bertobat, lakukan kembali, dan dengarkanlah apa kata Roh Tuhan. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku, kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dariku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Kita bagi berdiri bersama-sama. Telah ku dapati, amin, kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku, kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi
hanya bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan setiap kami untuk kembali dalam kasih yang sempurna. Kami merindukan pada saat terjadi atas kehidupan kami dengan iman percaya kami. Berikan kemampuan untuk kami bertobat dan sungguh kami mengakui selama kami hidup di hari-hari ini kami telah jauh daripada Tuhan. Sekalipun mungkin kami melakukan ibadah demi ibadah yang ada, tetapi seringkali iblis cuma hanya tertawa. Dia tidak takut karena hidup kita masih hidup dalam dosa. Kekecewaan masih ada, sakit hati masih ada, yang suka marah masih marah, melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan masih melakukan sama. Ketika inilah Tuhan, kami mau bertobat sungguh-sungguh. Hari ini aku mengambil keputusan ya Tuhan untuk kembali kepada kasih yang mula-mula, kasih yang sungguh-sungguh Kau inginkan Tuhan. Ketika inilah Tuhan, ketika kami minta, biarkan Tuhan Roh-Mu bekerja atas kami, untuk kami boleh lebih lagi semakin hari kami lebih peka untuk mendengarkan suara-Mu, mendengarkan apa kata Roh, sehingga ketika kami mendengar kami meresponnya, ketika kami meresponinya, sehingga kami boleh hidup dalam kasih. Kasih inilah Tuhan yang Kau kehendaki terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu. Pada hari ini Tuhan, kembalikan kami dengan kasih yang mula-mula yang Kau kehendaki, yaitu kasih yang sempurna yang menjadikan satu itu terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Kau Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kami memuji kebesaran pemirsa dimanapun kau berada, dan jemaat Tuhan, pada saat ini arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah pada saat ini apapun yang kau lakukan, kau perbuat dibuat menjadi berhasil dan menjadi beruntung. Dalam cinta kasih Allah Bapa, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai engkau pada hari sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tempat maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembahkan selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang
Amin.